Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ini mumpung lagi ngaji di masjid, hujan. Insyaallah ini mustajabah doanya double-double. Jadi sambil ngaji, dalam hati sambil mohon yang baik-baik kepada Allah. Kita mohon kepada Allah ketetapan iman dan Islam pada saatnya di mana ajal kita tiba. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah terus tambah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat dan mubarakah. Allah luaskan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyib serta mubarakah, dan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Selanjutnya silakan mohon masing-masing dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru, yaitu tentang membaca basmalah dan hamdalah. Basmalah ya bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah ya alhamdulillah, lengkapnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bismillah ada penjelasan yang dikutip
dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan begini, kurang lebih ya, bahwa bismillah ini turun dalam 3 tahapan. Yang pertama, bismillah saja. Ketika turun firman Allah di surah Hud berkaitan dengan kisah Nabi Nuh yang naik perahu itu, yaitu bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saat itu bismillah hanya bismillah saja. Makanya jangan heran kalau ada sebagian ustadz yang mengatakan cukup bismillah saja, tidak usah ditambah. Ada yang begitu. Berarti beliau menggunakan bismillah periode pertama. Kalau merujuk pada penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika membahas bismillah. Terus bismillah itu menjadi bismillahirrahman ketika turun surah Al-Isra 110. Qulid Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi ketika turun surah Al-Isra 110 itu bismillah menjadi bismillahirrahman. Terus terakhir turun surah An-Naml tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maka sempurnalah bismillah menjadi bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau panjenengan nanya saya, boleh enggak Ustadz makan baca bismillah saja? Boleh banget, tidak ada masalah. Berarti panjenengan mengamalkan bismillah periode pertama itu. Kalau kita lengkap gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanya saya ya, saya jawab boleh banget. Berarti panjenengan sudah mengamalkan bismillah periode sempurnanya. Versi riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini yang dipakai dalil oleh Abu Hanifah nanti, bahwa bismillah itu suratun ayatun fudzatun. Ayat yang tersendiri karena tahapannya turun sampai 3 kali itu. Itu kalau kita rujuk kepada riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, karena ada beberapa kawan yang menyalahkan kalau membaca bismillahirrahmanirrahim saat mau makan misalnya. Enggak, benar, enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu pengamalan atas bismillah periode terakhir. Kalau Anda hanya bismillah toh juga enggak ada masalah. Berarti Anda mengamalkan riwayat bismillah periode pertama. Dan semua dari riwayatnya, bukan tidak ada riwayatnya. Terus kemudian mengenai alhamdulillah juga gitu sama. Kalau panjenengan mengamalkan alhamdulillah tok tanpa rabbil alamin, tanpa rabbul alamin, tidak ada masalah. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengamalkan lengkapnya, itu ada di surah Yunus ayat 110 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan hamdalahnya ahli surga. Ahli surga itu di dunia sering ngucap alhamdulillah, nanti di akhirat juga biasa ngucap alhamdulillah. Nah kalau kita sering dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau mau lengkap alhamdulillahirabbil alamin. Itu kebiasaannya ahli surga, di surga. Kalau kita terbiasa baca itu insya Allah akan keterusan sampai di akhirat, dan itu tidak ada di neraka. Alhamdulillahirabbil alamin enggak ada di neraka, adanya di mana? Di surga.
Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masukkan kita dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. An Umar bin Abi Salamah, tadi ceritakan dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Berarti ini putranya Abu Salamah radhiyallahu an. Berarti ini anak tirinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samillaha, bacalah bismillah cung kalau mau makan itu, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu cung, wa kul mimma yalika, dan makanlah dari apa yang dekat darimu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sebenarnya Umar ibn Abi Salamah ini radhiyallahu anhu masih kecil. Makan satu wadah, satu talam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Karena ingat Nabi itu punya prinsip makanan yang cukup untuk makan satu orang dimakan dua orang. Yang cukup dimakan dua orang dimakan 4 orang. Yang cukup dimakan 4 orang dimakan 8 orang. Itu makanan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seringkali makannya bareng-bareng karena ada hadis yang sahih riwayat Abu Ya'la di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ahabbu ta'ami ilallahi kasratul aid. Makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya makan bareng-bareng. Nah, rupanya anak kecil ini belum mengerti adab. Jadi makannya ambil yang enak-enak dulu. Oh, gitu gini-gini jauh-jauh gini manggilnya. Udah gitu nggak pakai tangan kanan lagi, nggak baca bismillah lagi. Nah, orang tua hari ini kalau ada anak kecil berbuat begitu ngomongnya apa? Sebagian ngomongnya apa? Udah biarin anak kecil. Udah biarin anak kecil. Catat baik-baik ya. Kalau ada kesalahan terjadi pada anak kita sewaktu dia masih kecil, kok kita mendiamkan, itu sama dengan kita rela dia salah sampai hari tuanya. Saya ulang ya. Kalau ada kesalahan pada anak kita yang masih kecil atau cucu kita yang masih kecil, kok kita mendiamkannya, itu sama dengan kita rela dia berbuat salah sampai hari tuanya. Maka itu bukan tarbiyah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan begitu metode pendidikan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kalau melihat anak kecil pun kalau salah beliau tegur. Karena beliau tidak mau anak kecil ini salah sampai hari tuanya. Dan saya mungkin pernah cerita di sini. Ada seorang bapak-bapak yang saya pernah ketahui ya. Kalau anaknya berbuat salah itu selalu ngomong gini, udah biarin mas kecil, wajar. Oke, memang ada beberapa kesalahan anak kecil yang bisa kita wajarkan. Oke, memang ada. Tapi di pada hal-hal prinsip yang sudah mulai melanggar akhlak dalam Islam, mulai melanggar hukum dalam Islam walaupun dia belum mukallaf, sepatutnya lah diluruskan. Apalagi pelanggaran terhadap adab. Kenapa? Karena tadi rumusnya, kalau kita mendiamkan dia dalam kesalahan saat dia kecil, itu sama dengan kita rela dia salah sampai hari tuanya. Dan betul, sependek yang saya ketahui, begitu anaknya mulai masuk SMP, SMA, kuliah, agak kelabakan juga itu orang tuanya itu mengendalikan. Agak kelabakan. Kenapa? Karena selama ini selalu dibiarkan dalam kesalahan dengan dalih karena masih kecil. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya anak-anak kita walaupun dia masih kecil, kalau melanggar adab, apalagi melanggar hukum, walaupun dia belum mukallaf, tetap ingatkan. Kenapa? Karena kalau tidak, ngerinya nanti dia keterusan sampai hari tuanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kata Nabi kepada sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau?
Samillaha. Baca bismillah, cung. Baca bismillah. Wa kul biyaminika. Makan pakai tangan kanan, cung. Wa kul mimma yalika. Dan makan dari yang terdekat. Jadi Nabi mengajari akhlak tata cara makan itu. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Kita juga sama yang tua-tua ini juga, kalau makan bareng satu nampan itu, bismillah, tangan kanan dari arah yang terdekat dari kita sampai ke tengah. Jadi bukan dari tengah terus ke samping kita, bukan, tapi dari arah kita terus sampai ke tengah. Biar enggak gila nih. Kalau cuma nanti orang gila nanti. Karena ada disentuh semua oleh tangan dia. Allahu Akbar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila telah makan salah seorang di antara kalian, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka hendaklah dia mengingat dan menyebut nama Allah Ta'ala. Fa inna siya, maka jika dia lupa, ayadhkur ismallahi ta'ala, untuk menyebut nama Allah Ta'ala, fi awali, di awalnya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, apa katanya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya Allah, aku bacakan bismillah untuk awal dan akhirnya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih. Kita makan lupa enggak baca bismillah di awalnya, maka begitu ingat kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Aku bacakan bismillah untuk awalnya dan akhirnya. Ini hadisnya hasan sahih. Supaya barokah yang kita makan, nggih. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Aku bacakan bismillah untuk awal makanan dan akhirnya. Jadi jangan terus bablas saja. Nah, syukur-syukur dari awal sudah ingat baca bismillah. Andaikan enggak ingat, maka dibacakan tadi bismillahi awwalahu wa akhirahu supaya barokah. Kalau udah habis gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila masuk seorang lelaki ke rumahnya, fadzakarallaha, maka dia menyebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika masuk rumahnya, wa inda ta'amihi, dan ketika dia hendak memakan makanannya, qala syaitan, maka berkatalah syaitan, la mabita lakum, tidak akan ada tempat bermalam untuk kalian, wala asya'a, dan tidak akan ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala, apabila masuk seorang laki-laki tadi, falam yadhkurillah, dan dia kok tidak menyebut dan mengingat Allah, inda dukhulihi, ketika memasuki rumah itu, qala asyaitanu, maka berkatalah syaitan, adraktumul mabit, sekarang kamu dapat tempat bermalam nih. Wa idza lam yadhkur wa idza lam yadhkur isma wa idza lam yadhkurillaha 'inda tu'amihi, dan ketika orang itu tidak membaca bismillah ketika memakan makanannya, qala, syaitan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kamu dapat tempat bermalam dan tempat makan siang. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Sehingga di riwayat yang lain diceritakan ada dua setan ketemu kan. Yang satu kurus setannya, yang satu gemuk banget.
Setan ini dua-duanya ngobrol. Yang satu mengatakan, saya gemuk ini gara-gara yang punya rumah itu tidak pernah baca bismillah, tidak pernah ngucap assalamualaikum pas masuk rumah, pas makan tidak pernah baca bismillah, pas tidur juga nggak pernah baca bismillah. Pokoknya rumah itu nggak pernah disebut nama Allah. Makanya saya gendut kayak gini nih, karena saya punya tempat bermalam dan makan yang tempat tidur yang enak kalau bahasa kita. Yang satu lagi mengatakan, aduh beda dengan saya kamu ini. Orang yang saya goda ini masuk rumah assalamualaikum, mau tidur baca bismillah, mau makan baca bismillah. Gak ada kesempatan saya untuk istirahat, gak ada kesempatan saya untuk makan, sampai kurus kayak gini saya itu. Nah ini monggo kalau ingin setan pengaruhnya lemah kepada kita, jangan pelit mengucap salam saat masuk rumah dan keluar rumah. Jangan pelit baca bismillah saat tidur dan hamdalah bangun tidur. Dan saat makan maupun selesai makan basmalah hamdalah itu jangan sampai lepas. Itu diantaranya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an, diceritakan dari Hudzaifah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kunna adalah kita idza hadarna, apabila kita hadir ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, to'aman, datang ke suatu makanan, acara makan-makan, lam nadho aidiyana, kami tidaklah meletakkan tangan-tangan kami, hatta yabda'a Rasulullah SAW, hingga memulai siapa Rasulullah SAW. Fayado'a yadahu, maka beliau meletakkan tangannya. Wa inna, dan sungguhnya kami hadarna, hadir, ma'au, bersama beliau, marrotan, sekali, to'aman, sekali makan. Faja'at, maka datang siapa jariyatun, seorang wanita kecil, ka'annaha tudfa'u fadahabat litadhu'a yadaha fi to'ami, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, summa ja'a arabiyyun ka'annama yudfa'u fa'akhadha biyadihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yadhkura ismallah ayyadhkara ismullahi alaihi ayyadhkara ismullahi ta'ala alaihi, wa innahu jaa'a bi hadhihi al-jariyati liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha fa jaa'a bi hadzal a'rabi yastahilla bihi fa akhadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima summa dzakara ismallahi ta'ala wa akala, rawahu Muslimun. Apabila kami makan bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak berani meletakkan tangan ke tempat makanan sebelum Rasulullah Muhammad SAW meletakkannya terlebih dahulu, menjaga adab kepada Nabi. Suatu saat ketika kami akan makan bersama beliau, tiba-tiba datanglah seorang wanita tergesa-gesa, seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya. Ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan, tetapi Rasulullah Muhammad SAW memegang tangannya. Kemudian datanglah seorang badui, terburu-buru, seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya. Ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan. Maka dengan cepat Rasulullah Muhammad SAW memegang tangannya seraya bersabda, sesungguhnya setan itu merebut makanan yang tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya setan datang bersama-sama wanita ini untuk merebut makanan.
maka aku pegang tangannya. Kemudian ia datang bersama-sama orang Badui. Ini untuk merebut makanan, maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya tangan setan ini saya pegang bersama-sama dengan tangan kedua orang ini. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menyebut nama Allah Ta'ala dan memulai makan. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi kalau mau makan bareng ada hidangan gitu ya, jangan sampai yang makan pertama itu nggak baca bismillah. Itu membuka peluang setan untuk ikut makan. Makanya diusahakan yang pertama ngambil tuh orang yang utama di antara yang hadir. Ya seringkali sih memang kalau makan-makan bersama jamaah itu, monggo Ustadz dulu. Biasanya gitu biasanya. Karena pembukanya baca bismillah. Kalau sampai ada yang nyelonong ngambil terlebih dahulu nggak pakai bismillah, kalau merujuk pada riwayat ini, ngerinya itu membuka peluang setan untuk ikut makan. Makanya jaga hidangan yang ada itu, jangan sampai ada yang ngambil pertama kali kecuali dia membaca bismillah. Ya tadi umumnya sih biasanya pengalaman saya sih, kalau makan-makan bersama jamaah itu biasanya tuan rumah mengatakan Ustadz dulu. Biasanya gitu. Biasanya. Cin minum dulu nih. Alhamdulillah. Lanjut. Wa'an Umayyah bin, ini hadisnya riwayat Muslim ya. Ini sedikit nyimpang terkait dengan fikih hadisnya ya. Ini diantaranya dipakai dalil oleh sebagian para ulama bahwa Nabi pernah juga menyentuh tangan jariyah, wanita dalam hal ini yang bukan mahramnya, bukan istrinya juga. Pernah di sini. Cuman konteksnya apa ini kira-kira? Untuk mencegah kemungkaran yang ada. Jadi ini li'adami dhanni syahwah, kata para ulama fikih itu gitu. Dengan kemungkinan tidak adanya syahwat. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang dalam hal penanganan kadang sebagian kita terpaksa menyentuh tangan atau menyentuh tubuh wanita yang bukan mahram kita. Itu ada saatnya, entah dalam konteks yang sama seperti ini mencegah kemungkaran, atau dalam konteks menolong sesama misalnya. Sambil contoh ya, pernah ada kejadian di Klender itu ibu-ibu pingsan, bapak-bapak nggak mau ngangkat, aduh bukan mahram. Loh Pak, orang semaput ini Pak, dibantu dulu aja. Oh bukan, nggak berani nyentuh. Ini kondisinya masyaqqat, kondisi sulit. Ibu-ibu tidak semuanya sanggup megang, bapak-bapak yang sanggup, terpaksa namanya. Itu seperti itu. Dalam kondisi di mana kita harus menolong, kadang terpaksa kita ulurkan tangan kita. Dalam kondisi yang seperti itu monggo. Atau dalam konteks nahi mungkar misalnya. Misalnya ada orang mau berniat jahat ke perempuan, dan dia bilang kecuali pegang tangannya, tidak apa-apa. Itu dalam konteks untuk nahi mungkar. Jadi ini konteksnya ini sentuhan yang li'adami dhanni syahwah. Kemungkinan tidak ada syahwat. Kenapa? Karena konteksnya adalah untuk bernahi mungkar itu. Nah, ini sependek yang saya pahami begitu dalam fikihnya itu. Biar kita nggak kaku gitu maksud saya. Nanti mau nolong orang, ini akhwat ya saya nggak berani nolong, ya jangan gitu. Nolong aja. Ada motor jatuh ibu-ibu, nggak ada lagi yang lain selain kita. Bismillah kita tolong. Mohon maaf, bisa jadi terjadi sentuhan, bisa jadi. Tapi tidak ada pilihan. Karena bagaimanapun juga dalam agama itu hifdzun nafas itu diutamakan. Itu seperti itu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, insya Allah itu li'adami dhanni syahwat. Ya, kemungkinan tidak ada syahwat insya Allah. Karena dalam konteks untuk menolong atau kalaupun misalnya ada syahwat pun ya karena terpaksa. Lebih kepada karena kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Apalagi pertaruhannya nyawa. Itu seperti itu. Alhamdulillah. Itu seperti itu ya.
Wa an Umayyah bin Makhshi as-sahabi, diceritakan dari Umayyah ibn Makhshi as-sahabi, beliau sahabatnya. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, beliau duduk, wa rajulun, dan sementara ada seorang lelaki yaqulu, yang dia sedang makan, falam yusammi, dan tidak mengucap bismillah, hatta lam yabqa min ta'ami, hingga tak tersisa dari makanannya, illa luqmatun, kecuali satu puluhan. Falamma rafa'a ila fihi, maka ketika dia mengangkat makanan itu ke mulutnya, qala, Nabi bersabda, bismillah, qala, dia berkata, mohon maaf, bismillahi awalahu akhirahu, aku bacakan bismillah untuk awal dan akhirnya. Fadhahika, maka tertawa siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad SAW, tanda senang ya. Summa qala, dan Nabi bersabda, mazala syaitanu, tidaklah, selalulah syaitan itu yaqulu ma'ahu, tadi makan bersama dengan dia. Falamma dzakara ismallahi, maka ketika dia menyebut nama Allah azza wa jalla, istaqama fi batnihi, maka syaitan tadi itu memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasai, hadisnya riwayat Abi Dawud dan Imam An-Nasai. Pas makan gak baca bismillah, setan ikut makan. Kurang satu puluhan dia baca bismillah awalahu akhirahu. Kata Nabi, tadinya setan ikut makan, begitu dia baca bismillah seperti itu, setannya langsung muntah. Nah, tidak diizinkan memakan makanan yang di dalamnya dibacakan apa? Bismillah. Makanya jangan sampai kita ini lupa membaca bismillah. Kalaupun lupa, segera baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Aku bacakan bismillah untuk awal dan akhirnya. Wa an Aisyata, tadi hadis riwayat Abi Dawud dan Imam An-Nasai rahimahumullah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan ceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a arabiyyun fa'akala bi luqmataini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadisnya Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan sahih. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang makan bersama 6 orang sahabatnya, seorang badui datang dan makan sebanyak 2 kali suapan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya ia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu cukup untuk kalian. Gara-gara ada yang nimbrung, cuman 20 gak baca bismillah, keberkahan yang dimakan itu hilang. Makanya jangan hilangkan keberkahan makan itu dengan tidak membaca bismillah. Bacakanlah bismillah agar makanan itu tetap keberkahannya, sehingga yang tadinya nggak cukup bisa menjadi cukup, karena dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Umamah, dan ceritakan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau idza rafa'a ma'idatahu, apabila beliau mengangkat hidangannya, qala, beliau berkata, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, segala puji milik Allah, dengan pujian yang banyak lagi baik serta terus bertambah-tambah kebaikannya di dalamnya. Ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu Rabbana, rawahu al-Bukhari. Jadi penuh berkah yang tiada terbatas dan sangat dibutuhkan, wahai Tuhan kami Allah, maksudnya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Jadi begitu selesai makan, talamnya diangkat, Nabi berucap alhamdulillahi
katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiin wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan baik serta penuh berkah dan tiada terbalas dan sangat dibutuhkan wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Jadi kalau sudah selesai piring diangkat, ngucap apa? Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiin wala mustaghnan anhu rabbana. Enggak hafal Ustaz, alhamdulillah tok, boleh enggak apa-apa. Yang penting ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah dia at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sebagai doa boleh, enggak ada masalah. Sebagai doa, enggak ada masalah. Sebagai doa. Wa an Mu'adz bin Anas, dicerita dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala siapapun yang makan ta'aman makanan, faqala maka dia berucap alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang selesai makan dia berucap segala puji milik Allah yang telah memberikan makan saya makanan ini dan telah memberikannya sebagai rizki untuk saya, min ghairi haulin dengan tanpa daya, minni dariku wala quwata dan tanpa kekuatan dariku juga kecuali yang pertolongan Allah ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kalau kita mau baca doa yang ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi kalau hafal ya, ini riwayatnya Abu Dawud, At-Tirmidzi wa qala, beliau berkata hadisun hasanun. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya makanan ini dan memberikannya sebagai rezeki untuk saya dengan tanpa daya dari saya serta kekuatan dari saya. Semuanya atas pertolongan Allah. Jadi merasa makan itu merupakan rezeki dari Allah yang patut untuk disyukuri. Maka syukur kita itu menjadikan kita diampuni oleh Allah terkait dengan dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Tentu maksudnya dosa kecil kalau kata Imam Nawawi ya. Dosa kecil, karena kalau dosa besar untuk tetap wajib tobat. Yang diampuni dosa kecil. Adapun dosa kecil kalau sampai habis akan mengikis dosa besar juga kata Imam Nawawi gitu. Jadi saya ulang, prinsipnya yang dikikis itu yang diampuni dosa kecil. Kalau dosa kecilnya habis, akan dikikis pula dosa besarnya. Itu seperti itu. Berikutnya dilarang mencela makanan. Mencela makanan ini dilarang. Ini sedikit berbeda kalau berkait dengan testimoni untuk perbaikan masakan ke depannya. Tapi jangan menggunakan bahasa mencela ya. Contoh gini misalnya, kita makan terus istri minta komentar tentang bumbu barunya misalnya, kita sampaikan alhamdulillah masya Allah enak, alhamdulillah enak, cuma nanti kedepannya mungkin perlu diperbaiki jadi tidak ada kata mencelanya karena kita dahulu dengan alhamdulillah. Jadi jangan belum apa-apa wah asin dek kamu tambahin opil ya gitu. Nah, itu sudah menghina, tidak boleh itu. Tapi kalau kita itu pun kalau kita dimintai untuk mereview supaya lebih baik masaknya ya. Tapi kalau enggak pakai rumusnya Nabi aukamakal Nabi itu ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Idza ishtahahu akalah wa ila tarokah. Kalau beliau berkenan beliau makan. Kalau tidak beliau tidak mau memakan. Makanya pernah itu
Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu menyediakan makanan untuk Nabi yang mengandung bawang. Nabi boten kersa dahar, tidak mau makan Nabi itu. Karena nggak mau makan ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa nggak dimakan ya Rasulullah? Nah, Nabi baru jawab. Jawaban beliau adalah, lisanku ini nggak berzikir kepada Allah. Kalau makan bawang, malaikat mencium aromanya. Aku tidak mau menyakiti mereka. Kalau bahasa kita kira-kira gitu. Nah, jadi makanya kalau orang habis makan bawang, bukan haram ya, boleh tanpa makruh asal dimatikan aromanya. Cara mematikan aromanya itu kalau kata Sayyidina Umar dengan cara memasaknya. Atau kalau kita sekarang bisa dengan gosok gigi lah atau apa gitu. Supaya kemudian aromanya hilang. Karena kalau kita zikir, kita sholat, malaikat merapat. Dan malaikat itu bisa mencium aroma mulut kita. Tapi jangan terus kayak di internet ada orang yang mengatakan, oh berarti malaikat kayak vampir takut sama bawang putih. Oh itu jadi kaplok. Enggak, bukan. Malaikat itu mencium sebagaimana manusia mencium. Kita yang jaga akhlak sama malaikat. Mosok pas malaikat mendekat kita kasih aroma yang gak enak dengan aroma bawang. Makanya diperintah untuk dimatikan aromanya. Enggak haram, enggak haram. Cuma diperintah untuk dimatikan. Nabi itu kalau kerso dimakan, kalau enggak belum enggak kerso makan. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak komentar karena ditanya baru beliau menjawab, dan itu pun tidak menggunakan hinaan, tidak. Beliau tidak menghina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma'aba, tidak pernah mencela siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, makanan sama sekali. Inishtahahu akalah, jika beliau berkenan beliau memakannya. Wa in karihahu tarokah, dan jika beliau tidak suka, tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa an Jabirin, dan kita dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala, beliau bertanya, ahlau, kepada keluarganya, al-uduma, nanyakan tentang udum. Udum itu lauk ya. Faqalu, maka mereka menjawab, ma indana illa khallun, kami tidak mempunyai apa-apa selain cuka. Fada'a bihi, maka beliau meminta cuka itu. Faja'ala yaqulu bihi, dan beliau makan dengan cuka itu. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ni'mal udum, sebaik-baik lauk adalah cuka. Berdoa dik, berdoa. Al-khullu, ni'mal udum al-khullu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni'mal udum al-khullu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadisnya riwayat Muslim. Ini tolong jangan salah paham. Lantas kemudian Anda menganggap bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini konteksnya Anda harus paham. Karena nggak ada lagi lauk saat itu kecuali cuka gitu loh. Nah, lauk yang paling enak itu apa sih? Lapar kan? Apa aja kalau lapar kan jadi enak gitu loh. Nah, ini yang kemudian ada sebenarnya orang yang salah paham. Terus kemudian setiap kali mau makan dia makan cuka. Beberapa orang yang lambungnya nggak ada masalah sih oke lah, kayak orang-orang Palembang pagi-pagi makan apa itu? Empek-empek, cukonya diminum gitu. Monggo kalau lambungnya kuat silahkan. Memang settingan dari bayi begitu. Tapi kalau nun sewu lambung Anda tidak cukup kuat, jangan coba-coba cuka pertama kali. Insya Allah itu asam lambungnya langsung naik gitu. Makanya memahami hadis itu ada istilah namanya tahqiqul manat. Konteks di mana Nabi bersabda itu bagaimana gitu loh.
Seperti yang sering saya ceritakan, nun sewu nggih. Ada orang habis makan itu dijilati jarinya gini. Saya bilang, sama jilatinya kok gitu? Ini sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Iya, sunnah Rasul saya tahu. Tapi Anda harus lengkap baca sifat makannya Nabi. Di antara sifat makannya Nabi itu pakai 3 jari. Enggak 5 jari gini, saya bilang gitu. Terus kalaupun dijilat, beliau priai gini loh. Kok ngene kayak sama niku, saya bilang gitu. Itu harus dipahami. Termasuk menjilat piring sesudah makan. Itu kan memang sunnah. Karena Nabi melakukannya ukamakal. Tapi ingat, Nabi menjilatinya bukan piring terus gini kan itu. Enggak gitu. Di antara makanan yang beliau makan, kadang berkuah gitu loh. Ciri makannya Nabi kan tidak menyisakan. Kadang di ujung piring itu ada serpian-serpian yang menyisa. Maka itu yang dijilat kurang lebih ukamakal. Gitu. Kok piring gini-gini. Jadi mempraktekkan sunnah itu harus paham tahqiqul manat. Jadi konteksnya Nabi saat itu bagaimana gitu. Sama dengan ini tadi cuka ini. Ini ceritanya Nabi nggak ada lauk lain gitu loh. Maksudnya itu syukuri yang ada itu. Dan itu akan menjadi sangat nikmat. Dan kemudian yang kedua, memang lauk yang paling nikmat itu ya lapar itu. Lauk yang paling nikmat itu ya lapar itu. Itu diantaranya ya. Terus kemudian sama dengan gini, ada hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Itu ada doa yang Nabi ajarkan itu. Ya Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup lebih baik untukku. Dan matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baik untukku. Itu hadisnya Sahih Muslim itu. Tapi konteksnya Nabi mengajarkan doa itu tidak untuk dibaca sebagai doa harian itu. Itu Nabi ngajari seseorang yang udah sakit parah, gak ada harapan untuk sembuh, mau berharap mati oleh Nabi tidak boleh. Kata Nabi kalau memang mentok harus berdoa. Gini doanya kata Nabi. Ya Allah, sekiranya hidup bagiku lebih baik maka hidupkanlah aku. Kalau sekiranya wafat itu lebih baik bagiku maka wafatkanlah aku. Itu konteksnya, bukan doa harian itu. Nanti dibaca ini hadisnya Sahih Muslim, dibaca doa sebagai doa harian. Wah salah. Itu makanya harus paham konteks ini. Nabi mengajarkannya dalam konteks apa gitu. Termasuk dalam kasus ini terkait dengan cuka. Oke, bahwa ada beberapa pakar herbal yang mencoba meneliti faedah di balik cuka, silahkan. Tapi mungkin kita mesti agak cerdas juga memahami cuka yang Nabi pakai itu cuka apa. Karena ternyata cuka itu banyak macamnya kan. Ada cuka apel, ada cuka anggur, mungkin ada cuka buah naga, ada kalau sekarang ini ya. Ada cuka kurma, mungkin ada cuka dari perasan khamr yang sudah berubah berfermentasi menjadi cuka dan seterusnya. Macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum makan kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga termasuk fenomena kata habis itu makan tadi itu cukup. Salah satu paket dengan yang makan tadi. Bagaimana kalau setelah makan kita duduk di ruang tamu dan kali ada makanan atau katakanlah buah itu tetap mengatakan bismillah atau cukup yang Pertama tadi, baik. Yang kedua, larangan bismillah itu saat kapan saja. Larangan baca bismillah kapan saja, ngoten. Napa? Kita tidak boleh baca bismillah itu Kapan saja. apa di mana. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, Nabi makan baca bismillah sendiri, hamdalah sendiri. Nanti minum beliau basmalah sendiri, hamdalah sendiri.
Malah diantara sifat minumnya Nabi itu aukamakol, beliau ambil air gitu ya. Bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 3 kali Nabi. Jadi minumnya itu 3 kali. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau minum itu gitu beliau. Gitu. Jadi yang saya tahu pisah. Jadi makan bismillah sendiri, minum hamdalah sendiri. Di meja makan selesai makan hamdalah, di ruang tamu mau ambil kue bismillah lagi, Pak. Terus saya baca dalam kitab Makarimul Akhlak. Satu saat pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata begini. Beliau berkata begini. Barang siapa yang baca bismillah saat makan, dia tidak akan terkena bahaya. Kata Sayyidina Ali itu gitu. Karena merujuk pada riwayat, walaupun ada yang mendhaifkan riwayat ini, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus barokahnya. Jadi kalau baca bismillah dapat barokah. Ada orang yang protes dalam kitab Makarimul Akhlak itu, dalam kitab Makarimul Akhlak itu. Saya baca dalam riwayat itu, orang ini protes. Apa tadi malam saya makan sakit perut saya katanya. Padahal saya baca bismillah. Kata orang itu gitu. Tadi malam saya makan baca bismillah sakit perut saya. Protes gitu ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa jawaban beliau? Iya, yang kamu makan banyak bismillahmu cuma 1 kata Sayyidina Ali. Yang kamu makan banyak bismillahmu cuma 1. Jadi kalau bisa itu tiap menu makanan yang kita makan itu kita baca bismillah kalau bisa. Kalau bisa. Jadi pas di meja makan baca bismillah. Masuk ke ruang tamu, makan buah, makan kue yang ada di meja itu baca bismillah lagi, Pak. Dan hamdalah lagi selesainya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kapan kita dilarang baca bismillah? Kita dilarang menyebut nama Allah itu di dalam WC dengan cara dilisankan. Tapi kalau sebelum masuk malah sunnah baca bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau mau masuk WC itu sunnah baca bismillah, Pak, tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nanti begitu keluar alhamdulillah ghufranak ya. Ada riwayat walaupun ada perdebatan sini. Alhamdulillah adhaba 'anil adha wa 'afani misalnya. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau pas di dalam WC-nya kebelet buru-buru, udah terlanjur masuk, jangan baca bismillah dengan dilisankan. Tapi dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is tanpa menggerakkan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak yang lain silakan. Oke, monggo. Siapa dulu ini? Oke, monggo. Enggak dengar saya cocok ini. Sebelumnya tadi datang untuk memakan makanan yang tidak diucapkan kata bismillah. Nggih. Nah itu yang datang untuk memakan itu jauhnya itu makanan yang kita makan atau keberkahannya dari makanan itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak paham ya, tapi yang saya pernah mendengar penjelasan para ulama itu ketika Nabi bertanya kepada bangsa jin, apa yang kalian makan? Yang saya makan adalah daging yang tumbuh dari tulang sisa-sisa makanan manusia. Itu saya makan. Jadi kalau kita makan daging ada tulangnya gitu ya, kita buang tulangnya itu, maka tulangnya itu tumbuh daging secara gaib. Itu yang saya makan. Yang kamu minum apa? Busa. Jadi yang kami minum adalah busa. Itu satu dialog Nabi Aukamakal dengan bangsa jin. Nah sekarang kalau kita makan nasi, lodeh, rawon, apakah yang dimakan itu kemudian makanannya atau bukan? Saya jawab wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti hilangnya kecukupan dan keberkahan pada makanan itu.
Adapun yang termakan apakah fisiknya ikut termakan atau tidak, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu ya. Saya nggak berani memastikan ya. Tapi bahasa Nabi menunjukkan ada yang dimakan memang. Yang pasti yang hilang keberkahannya, itu yang pasti. Wallahu alam bisawab. Silakan yang lain. Ini putranya siapa? Oh, nyari. Oh, bapak. Oke, monggo silakan yang lain. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bacaan basmalah, kadang-kadang kita dalam makan itu kan bersama satu tempat itu bersama. Nggih. Nah, bacaan basmalahnya bisa terpakili oleh satu orang atau harus masing-masing membaca basmalah? Baik. Masing-masing. Tadi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu kan dia makan bersama dengan Nabi. Nabi pasti baca bismillah, tapi Umar kan nggak baca bismillah. Nabi ditegur, samillah, baca bismillah jong. Masing-masing kok. Masing-masing baca bismillah, masing-masing baca hamdalah. Jadi tidak diwakili satu orang, betul. Tapi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.